Urutan kedua, nah ini masuk ke sini. Nah ini teman-teman, ini kan kebutuhannya ada dua ya, yang sekolah B. Maka di sini peserta berikutnya ketiga ini masuk juga ke sini. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang tidak mendapatkan tempat di sekolah induknya, baik itu guru honorer sekolah negeri, kemudian juga THK 2, kemudian sekolah swasta dan juga lulusan PPG, maka nanti akan dimasukkan ke dalam server cloud dari Panselnas atau yang sering kita sebut istilah keranjang teman-teman. Nah nanti ketika kita nggak dapat formasi di tempat kita, nanti kita dimasukkan ke keranjang. Kira-kira nanti jadwal penempatan dan urutan yang benar nanti untuk guru lulus passing grade yang ada dalam keranjang ini nanti baik itu dari THK 2, guru sekolah negeri, guru swasta dan juga lulusan PPG itu nanti bagaimana? Kapankah kita diberikan formasinya? Kapankah kita ditempatkan? Dan juga nanti urutannya bagaimana Kak? Apakah nanti saya bisa masuk ke sekolah yang mungkin favorit atau mungkin pedalaman? Nah silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah semuanya, baiklah sobat semuanya, di sini kita pahami dulu jika kita nanti sudah masuk ke dalam cloud atau ke dalam keranjang ini, baik itu dari guru honorer sekolah negeri THK 2, kemudian dari lulusan PPG dan sekolah swasta, maka kita akan masuk ke dalam sini. Kemudian nanti untuk penempatan kita, nanti kita akan dilakukan pengurutan ya, bukan perankingan teman-teman, namun pengurutan. Nah di sini untuk penempatan guru yang lulus passing grade yang masuk ke dalam keranjang, artinya kita nggak dapat sekolah induk ini, maka nanti menggunakan urutan sebagai berikut. Nah awalnya kan seperti ini teman. Awalnya yang pertama ini kan individu itu ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing ya seharusnya. Jika di sana ada kebutuhannya, nah dikarenakan di sana nggak butuh ya, nggak ada formasi untuk kita, maka apabila nggak ada tersebut di tempat tugas kita, maka kita akan ditempatkan pada satuan pendidikan. Sebelum kita dimasukkan dalam satuan pendidikan tersebut, dipilih untuk diurutkan, kita dimasukkan ke sebuah penangkaran seperti ini, ke penangkaran server untuk nanti kita dicarikan secara sistem kita penempatannya di mana. Kemudian terkait tentang penempatannya nanti tentunya di sini berlaku yang namanya urutan ya. Nah, urutan yang paling sakti ini adalah yang paling atas. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam keranjang ini, nanti urutannya ini adalah mulai dari ini. Entah itu nanti nilai berapapun, nanti urutan-urutan ini nanti sangat berlaku ya. Meskipun perolehan nilai tahap 1 atau 2 kemarin rendah, namun kalau secara kategorisasi ini adalah masuk ke dalam kategori pertama, ini nanti akan ditempatkan yang pertama kalinya. Nah untuk prioritas penempatan ini dilakukan berdasarkan dari guru lulus passing grade. Yang pertama dari THK 2. Kalau THK 2 ini sudah habis dalam keranjang ini, maka nanti barulah masuk melirik ke guru honorer sekolah negeri. Nah ini teman-teman, kalau THK 2 di dalam keranjang sudah habis ditempatkan semuanya sesuai dengan linearitas ijazah dan formasi yang nanti ditempatkan, maka nanti barulah dimasukkan ke guru honorer sekolah negeri. Guru honorer sekolah negeri ditempatkan sesuai dengan ijazah atau sardik dengan dengan formasinya ya. Kalau misalkan SMA ya SMA, wilayah kewenangannya, kemudian SMP ya SMP gitu. Kemudian kalau misalkan dari guru honorer sekolah negeri semuanya ini entah itu P1, P2, P3 sudah habis, barulah nanti penempatan untuk yang lulusan PPG. Nah setelah lulusan PPG habis, barulah nanti guru honorer sekolah swasta yang lulus passing grade ini akan ditempatkan. Jadi berlaku yang namanya urutan seperti itu teman. Jadi ini sangat sakti, mulai dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG, kemudian guru sekolah swasta. Nah selanjutnya di sini jika nanti tentunya kan banyak ya dalam satu cloud ini, dalam satu penangkaran ini nanti ada mungkin sesama THK 2 nilainya sama misalkan ya, maka nanti akan nilai akhirnya sama, akan diurutkan mulai dari yang dapat nilai teknis paling tinggi dulu. Ini sama halnya juga dengan yang guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta. Diurutkan mana yang teknisnya lebih tinggi dulu, itulah ditempatkan pertama kali. Kemudian untuk manajerial sosiokultural lebih tinggi dulu. Kalau misalkan masih sama, wawancara yang lebih tinggi. Kalau misalkan wawancara juga masih sama, manajerial, teknis, kemudian nilai akhir sama, akan diurutkan berdasarkan usia mana yang lebih tinggi. Jadi urutan itu disebutkan dari kategorisasi, kemudian juga dari perolehan nilai akhir. Kita ambil saja beberapa contoh dari salah satu Pemda ya teman-teman.
Nah, dari salah satu Pemda, misalkan di sini ini ada data-data yang tidak dapat formasi di sekolah induknya karena memang nggak ada kebutuhan atau kelebihan, sehingga kita terpaksa dari seluruh data yang ada di sini, nama-nama ini masuk ke dalam cloud. Nah, di sini nanti akan dilakukan peringkat ya. Peringkat 1 siapa, nanti akan ditempatkan. Misalkan di sini ada kebutuhan. Nah, di sini adalah kalau nomor urut ini kita ibaratkan yang paling atas ini adalah daerah yang paling perkotaan, teman-teman. Daerah paling perkotaan, kemudian berikutnya daerah paling agak masuk ya, agak masuk ke sedikit pelosok gitu. Nah, ini yang kiri misalkan yang paling pelosok. Kemudian di sini nama-nama sekolahnya, kemudian di sini kebutuhannya. Nah, dari masing-masing ini tentunya untuk menghitung kebutuhan ini tidak ada pergeseran guru induk, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan yang bisa diisi oleh teman-teman guru lulus passing grade yang ada di dalam cloud atau dalam keranjang penangkaran ini, maka teman-teman di sini ini perhatikan di sini. Misalkan ya, nah di sini ada keterangannya. Ada keterangan, misalkan di sini saya contohkan ada 2 sekolah ya, yang kemarin dicontohkan dari Rakor, yaitu di sini untuk gambar seperti ini adalah kebutuhan. Ini kebutuhan. Kemudian ini yang warna biru ini adalah guru non ASN yang lolos passing grade. Nah, ini ya, ini adalah yang lolos passing grade masuk di keranjang kan. Kemudian yang ini warna hijau ini adalah ASN, entah itu P3K atau juga PNS, berarti kan udah ada itu kan nggak memerlukan ya. Kemudian di sini ada yang non ASN yang tidak lulus atau tidak linear. Ya, warna kuning ini baik itu prioritas kedua, 3 itu ya. Baik itu teman-teman yang warna kuning ini nanti mereka itu tetap memiliki formasinya di sini, melekat di sekolahnya ini, teman-teman. Yang warna kuning ini meskipun mereka itu entah itu THK 2 yang gak lulus passing grade, guru honor sekolah negeri prioritas 3 di atas 3 tahun Dapodik yang lulus passing grade, atau pelamar baru, atau juga bahkan pelamar yang belum pernah ikut ujian masa kerja di bawah 3 tahun, ini mereka memiliki hak formasi di tempatnya sendiri. Jadi katakanlah di sini untuk sekolah yang pertama ini kebutuhannya tinggal 1. Kemudian sekolah kedua ini kebutuhannya ada 2. Jadi di sini asumsinya untuk kebutuhan yang tertulis di sini nanti ini adalah tidak menggeser mereka. Misalkan kalau sekolah ini berarti kebutuhannya adalah 1 ya yang bisa diisi. Di sini kebutuhannya ada 2. Oke, itu teman-teman. Pertama-tama kita tentunya paham tentang hal ini. Nah, berikutnya terkait tentang kalau misalkan di sini ada data-data seperti ini. Misalkan kebutuhannya totalnya ada sekian ya, ini ya per kabupaten nih, satu kabupaten misalkan ini ada totalnya sekian ini. Nah, di sini pesertanya ada yang lolos passing grade, misalkan ada yang P1, P2, P3, kemudian kategorinya juga banyak bervariasi, ada yang di sini THK 2, kemudian ada yang B, D, seterusnya. Namun di sini yang dihitung untuk kategorisasi ini adalah hanya kategorisasi yang THK 2 dan guru honor sekolah negeri lulusan PPG sekolah swasta. Untuk afirmasi lain ini enggak dihitung ya, misalkan disabilitas itu kan enggak ada, masa kerja enggak ada. Nah, ini misalkan peserta yang lulus passing grade ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan diurutkan. Untuk menempatinya ini adalah diurutkan dari yang pertama, dari THK 2 dulu, teman. Jadi teman-teman THK 2 ini nanti masuk ke urutan penempatan yang pertama kalinya ya. Nah, ini masuk raja ini termasuknya. Jadi di sini meskipun di sini misalkan atas nama yang pertama ini adalah dia P1, dia mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Ini karena di beliau ini saya kenal ini, teman. Karena dia dari sekolah swasta, maka dia disimpan dulu karena dia masuknya di terakhir ini ya. Jadi yang diutamakan ini dilihat dari THK 2 dulu. Nah, THK 2 itu adalah yang memiliki afirmasi D. Nah, di sini kita lihat urutan pertama ini kan THK 2 ya, guru honorer kategori 2. Ini kita cari yang D. Nah, ini AB, 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 AB. Inilah D. Nah, ini adalah atas nama ini. Ini adalah dia, ini adalah K2 P1. Kemudian di sini BD ini adalah dia kategori 2, dia P3 meskipun P3 tapi kategori 2. Di sini ada D lagi. Nah, D ya, afirmasi THK 2. Jadi yang pertama kali ditempatkan ada 3 orang ini. P1, kemudian P3, P3. Nah, ini nanti diurutkan dari nilai yang paling tinggi. Yang paling tinggi kan peserta yang pertama ini. Berarti dia ini mengisi di sekolah ini, daerah paling kota. Tentunya nanti kewenangannya untuk mengatur itu nanti juga ada pertimbangan dari Pemda ya. Misalkan yang ibu-ibu mungkin di daerah perkotaan dekat dengan rumahnya, yang bapak-bapak mungkin agak masuk gitu. Ini sesuai dengan penjelasan kemarin ketika kita menonton di Rakor. Kemudian urutan pertama kan BD yang ini, dia sekolah A.
Urutan kedua, nah ini masuk ke sini. Nah ini teman-teman, ini kan kebutuhannya ada 2 ya, yang sekolah B. Maka di sini peserta berikutnya ketiga ini masuk juga ke sini. Nah ini. Nah berarti di sini dengan kata lain sudah diisi dari THK2 yang berjumlah 3 orang ya teman-teman. Sudah 3K2 ini sudah habis, berarti ya dalam keranjang sudah habis. Mengisi di sekolah A satu formasi, mengisi di sekolah B ini adalah 2 formasi. Sehingga formasi yang sekolah A dan formasi sekolah B ini sudah habis. Sekarang tinggal ada di ini formasi yang di sekolah C dan seterusnya ya. Nah kebetulan di sini kita cek ini adalah ini yang kita silang ini dari sekolah swasta ya. Ini kita singkirkan dulu. Ini adalah dari sekolah swasta memiliki afirmasi sardik. Ini juga dari sekolah swasta. Ini dari sekolah swasta juga. Karena ini kebetulan saya ambil contoh ini, saya kenal dengan kawan-kawan saya ini. Nah ini yang AB. Nah ini adalah ini A sardik. Nah ini dari peserta yang ada di sini. Ini adalah kawan-kawan kita ini semuanya dari sekolah swasta. Ini nanti urutannya yang paling belakang. Nah karena di sini dari dalam keranjang ini THK2 udah habis, maka diambillah diurutkan yaitu guru honorer sekolah negeri dulu yang ditempatkan. Nah di sini guru honorer sekolah negeri yang di sini sudah ditempatkan, ini udah, berarti masuk yang di sini diambil. Kalau P1 ada P1 dulu. Nah karena di sini adanya P2 ini P3, berarti P3 urutan ini nilai paling tinggi teman-teman. Karena di sini sama-sama guru honorer sekolah negeri ya, peserta mulai dari ini ke bawah ini adalah sama-sama guru sekolah negeri. Maka di sini diurutkan yaitu mulai dari perolehan nilai yang paling tinggi. Nah ini mulai dari nilai akhir paling tinggi. Kalau misalkan masih sama, ini nanti diambil nilai teknisnya dulu, manajerial dan seterusnya. Karena di sini kebetulan nggak ada yang sama, maka langsung saja bisa ditempatkan ini, yaitu yang ini peserta yang P3 yang ini ditempatkan di sekolah C. Kebetulannya 1 kan ini, berarti ini sudah silang. Kemudian di sekolah D perlu 2, ini diisi oleh peserta yang ini. Kemudian peserta yang ini bawahnya ini masuk ke sini. Oke, ini berarti udah habis. Kemudian berikutnya ini masuk ke E 1 ya. Kemudian di sini ini masuk ke F. Ini juga masuk ke F. Nah masih 1 ini masuk ke G. Nah ini teman. Jadi penempatannya nanti adalah seperti itu. Inilah hanya sekedar contoh, untuk formasinya hanya sedikit ya. Tentunya dalam satu kabupaten itu nanti perrankingannya satu kabupaten kota provinsi itu adalah banyak ya, ribuan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Semoga saja nanti tahun ini kita segera bisa ditempatkan ya. Bagi teman-teman yang masuk dalam keranjang penangkaran atau cloud, bagi yang nggak dapat formasi di tempatnya sendiri, nanti akan ditempatkan seperti ini. Kurang lebihnya untuk mekanisme penempatan itulah seperti itu. Nah nanti kita akan sambung lagi pada video berikutnya yang lebih spesifik. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi penggambaran ya. Semoga saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.